Aiman Wicaksono mengaku tidak mengerti apa yang diterangkan Rocky Gerung terkait keterlibatan Jokowi dalam keputusan MK karena menurutnya tidak ada fakta dan data yang mendukung klaim tersebut. Keheranan bagaimana mungkin berlogika tanpa berdasarkan fakta dan data. Rocky Gerung memberikan kuliah Newton untuk menjelaskan konsep yang dibahas. Aiman tetap ngeyel dan menganggap penjelasan itu tidak relevan dengan topik yang dibahas. Sebagai host yang terus mendebat narasumber, Aiman ditampol habis oleh Rocky Gerung di depan publik. Jawaban Rocky Gerung begitu tajam dan membuat Aiman tidak bisa membalas. Ebenezer terkait logika Rocky Gerung yang menyebut ada campur tangan Jokowi pada putusan MK. Immanuel Ebenezer terlihat ragu-ragu dalam menjawab. Takut dihajar Rocky Gerung, Immanuel Ebenezer cari jalan aman dan mencoba menghindari perdebatan yang berpotensi membuatnya terjebak dalam argumen liar. Immanuel Ebenezer tak luput dari kuliah umum dan baceman Rocky Gerung. Rocky Gerung memberikan penjelasan yang membuat Immanuel Ebenezer terdiam. Rocky Gerung beri pesan khusus untuk Aiman selaku jurnalis, jangan sampai logika dibatalkan oleh moralitas. Pesan ini membuat Aiman berpikir ulang tentang pendekatannya dalam jurnalisme. Istilah hukum Vox Populi, Vox Dei, dan menyelipkan sedikit jilatan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Logika Pitra Romadoni justru dibantah habis oleh Rocky Gerung. Pitra Romadoni memamerkan pola pikirnya dengan menyerukan agar pertikaian seputar ijazah palsu, abolisi dan amnesti Tom Lembong, geng Solo, dan lain-lain dihentikan demi tercapainya Indonesia emas. Rocky Gerung menimpali, saya justru bagian dari Indonesia cemas. Sekarang ya. Pitra Romadoni mendesak Rocky Gerung untuk secara langsung menyebut siapa sosok Fufu Fafa yang dimaksud. Rocky Gerung menjawab, saya sudah berkali-kali mendesak Rocky Gerung agar menyebutkan siapa Fufu Fafa secara gamblang. Emosi Pitra Romadoni memuncak hingga melubut. Tuan ia tak terima, disebut budak pun ia menolak. Pitra Romadoni akhirnya mendapat kuliah gratis dari Rocky Gerung. Masih mendesak soal Fufu Fafa sambil mengolok-olok, Pitra Romadoni malah ditanyai balik oleh Rocky Gerung, Anda Fufu Fafa? Pertanyaan saya sih, menyebut isu pemakzulan Gibran sebagai hiruk-pikuk tak bermakna dan tanpa substansi. Sekjen Gibranku membuat analogi echo chamber, namun logika yang dipakainya justru dipatahkan Rocky dengan tajam. Saya cukup prihatin sebenarnya dengan apa yang terjadi pada bangsa kita hari ini. Negara sebesar Indonesia dengan 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi namun hening dalam segi substansinya. Persis seperti polemik yang terjadi pada hari ini. Ada sebuah ruangan yang disebut dengan echo chamber. Ruangan ini dirancang untuk bisa menerima dan juga menyerap suara serta gelombang elektromagnetik. Saya ingin mengajak kita semua sebagai sebuah bangsa, khususnya generasi muda, ayo kita beranikan diri untuk melangkahkan kaki kita masuk ke dalam spektrum echo chamber ini, sehingga kita bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat, denyut nadi rakyat, isi hati keluh kesah rakyat dengan lebih jernih. Anda minta supaya kita mendengarkan detak jantung. Purnawirawan tidak pernah punya jantung dia. So kalau dia punya jantung, dia akan gugup untuk narik picu. Jantung itu membuat orang ragu. Yang membuat orang pasti itu hati, bukan jantung. Walaupun sebetulnya barangnya sama, yang kita sebut jantung itulah hati. Jadi kekacauan itu terjadi justru karena echo chamber dibuat sendiri oleh kalangan istana. Istana siapa? Ya istana Jokowi pada waktu itu kan. Sekjen Gibranku mengklaim Gibran telah sah secara legal sebagai wakil presiden, lalu mempertanyakan alasan dibalik wacana pemakzulan. Rocky Gerung pun menjelaskan bahwa legalitas tidak serta-merta menghapus masalah etik dan moral yang menyertainya. Kalau kita tarik dari perspektif legal formal, misalnya dari perspektif hukum tata negara, ini sudah selesai. Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan sudah memutuskan, dan itu menjadi basis legitimasi bahwa Mas Gibran layak untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Lantas apa yang kemudian menjadi objektivitas daripada Forum Jenderal Purnawirawan TNI? Yang dipersoalan justru legitimasi, legalitas selesai.
Tetapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas, Habibie legalitas, Gus Dur legalitas, semuanya legalitas. Toh jatuh juga karena legitimasi. Legitimasi beda dengan legality. Tapi yang kita mau pastikan bukan pemaksulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau itu. Ketika Sekjen Gibranku menyebut isu pemakzulan Gibran mengganggu stabilitas politik dan menilai ada isu yang lebih penting seperti tambang nikel di Raja Ampat, Rocky Gerung balikan logika Sekjen Gibranku dengan cara berkelas. Kenapa tidak coba kita angkat tema-tema lain yang lebih strategik? Misal terkait dengan komitmen, konsistensi, keberanian pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Presiden kita Prabowo Subianto terkait dengan komitmennya menjaga lingkungan dan alam di Indonesia dengan mencabut 4 izin tambang di Raja Ampat. Menurut saya itu lebih progresif, lebih revolusioner, lebih konstruktif dibandingkan kita membahas hal yang ada soal Raja Ampat. Maka demi Raja Ampat batalkan sesuatu yang udah 2 tahun dipersoalkan orang. Oke. Sekarang Raja Ampat kita bongkar hari ini. Tiba-tiba ada Raja 5, maka Raja Ampat kita tinggalkan, masuk ke Raja 5 itu. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Saya ikuti logikamu. Sekarang ada soal Raja Ampat, karena itu tinggalkan. Nggak ada berguna para purnawirawan. Oke, sekarang sebelum ada Raja Ampat, berguna nggak dia? Ya berguna, karena nggak ada Raja Ampat kan. Dan logiknya begitu. Cara membaca persoalan tuh begitu. Bukan karena Anda dapat permen hari ini lebih manis, maka permen yang kemarin nggak ada gunanya. Memang nggak ada gunanya hari ini kalau dia lebih manis, tetapi kemarin dia berguna itu. Saat Sekjen Gibranku meminta agar bangsa ini dititipkan kepada generasi muda, Rocky Gerung menyindir tajam. PSI saja yang katanya partai anak muda, tapi isinya malah orang tua semua. kami sebagai representasi generasi muda mendorong agar ada pergeseran atau regenerasi tongkat estafet kepemimpinan dalam hal ini anak muda. Jadi ketika Mas Gibran muncul ke dalam panggung politik nasional, tentu kami sebagai generasi muda yang percaya bahwa bangsa ini harus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk bisa mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan tanah air. Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya Adek. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya. Mengaku terlibat dalam berdirinya PSI, dari mengajar hingga menulis jurnal, Rocky Gerung menanyai Sekjen Gibranku, apakah ia pernah membaca jurnal tulisannya. Jawaban sang Sekjen justru membuat Rocky tercengang, sekaligus tertawa kecil. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Tanya Made. Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya, judulnya Arah Generasi. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? Saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya. Kan itu baca tuh. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi, bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya tuh. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Saya nggak pernah berpihak pada siapa-siapa. Saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik. Pangeran Mangkubumi yang mengaku sebagai Sekjen Gibranku disindir langsung oleh Rocky Gerung. Saya justru lebih kenal Gibran ketimbang Anda. Saat Aiman meminta bocoran soal Gibran, Rocky menjawab singkat, tidak, itu informasi mahal. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya pernah buka di situ cuma 7%. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Ya, informasi mahal sekarang. Rocky Gerung menguji wawasan Sekjen Gibranku dengan pertanyaan seputar isu-isu terkini. Tak mampu menjawab, Rocky menyimpulkan Gibran butuh orang cerdas. Anda Gibranku, Anda baca nggak proposal Indonesia 3 hari lalu di sidang ILO di Geneva? Baca? Nggak baca, gimana? Itu soal nasib tenaga kerja, buruh dan manusia Indonesia berhadapan dengan artificial intelligence yang nanti 3 tahun lagi itu akan menguasai sistem perburuan dunia.
Yang ngomong di situ siapa? Jumhur Hidayat. Yang naik panggung sama-sama Prabowo ketika hari buruh. Terus Anda nggak tahu apa yang Anda akan terangkan pada Gibran kalau Gibran bertanya ILO itu apa? Reason issue Anda nggak ngerti, bagaimana coba? Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu, Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang reason issue. Saya bantuin Gibran. Gibran, ganti konsultanmu, bodoh semua. Serius. Menyepelekan tuntutan para purnawirawan TNI dengan menyebutnya kosong substansi, Sekjen Gibranku malah terkena bumerang ketika Rocky Gerung sebutkan hal ini. Tapi saya ingin tanya, menurut Anda narasi yang disampaikan oleh para purnawirawan ini kosong? Kosong, Tanpa substansi? tanpa substansi. Oh, Pangeran menyebutkan itu. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Kan itu semua persepsi kan? Kenapa Anda katakan sebelum 20 Oktober orang yang punya otak menginginkan Pak Jokowi mundur? Ya kalau nggak punya otak berarti Jokowi nggak boleh mundur dong. Sebelum 20 Oktober loh kita bicara. Loh, dia impeachable. Dia sangat mungkin untuk di-impeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Mendengar paparan Rocky Gerung, Kodari mencoba menjelaskan prosedur impeachment dan meminta Rocky Gerung untuk tertib dalam berpikir agar argumennya lebih logis dan sistematis. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya Pertama, itu adalah hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Oke. Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Akhirnya Anda sebut Nanti impeach aja nanti itu ada jawabnya ada di nanti. dalam hukumnya Setelah saya tuh. bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Oke. Setuju? Oke? Oke. Oke. Ya. Sempat merasa di atas angin, Kodari terus membacem Rocky Gerung habis-habisan. Dia ini betul-betul sesat pikir. Lagian ngapain di-impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Kodari semakin merasa tinggi dan berhasil memberi baceman terhadap Rocky Gerung, namun berakhir dengan terdiam menahan malu setelah Rocky Gerung memberikan jawaban yang tidak terduga. Silakan Bung Rocky. Anti Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Padahal dia sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco tuh. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggrisnya you nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Silakan Prof. Melihat teman satu tim dibabat Rocky Gerung, Andi Asrun mencoba memberikan pembelaan dan menyebut pernyataan Rocky Gerung tidak masuk akal. Impeachment membutuhkan proses yang panjang. Ini proses impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin panitia impeachment segala macam, ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia.
Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Mendengar paparan Andi Asrun, Rocky Gerung bertanya dengan nada kesal. Gelar apa yang kamu dapatkan sehingga hal semacam itu saja tidak mengerti? Gila lu. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. Yuk, dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir yang Profesor, ngaco bukan kan? dokter. Bagaimana? Itu berpikirnya ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, Nah, enggak? ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Lo kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Justru gini. Gila kita lu. justru Rocky Gerung menjelaskan metodologi parsimoni saat hadir dalam acara Rakyat Bersuara untuk memberikan pandangan yang lebih tajam. Parsimoni itu upaya untuk menerangkan sesuatu dengan mengambil argumen yang paling sederhana. Di dalam banyak argumentasi, yang paling sederhana lah yang paling mungkin untuk diterima. Itu pokoknya. Namanya Occam Razor, guntingnya Occam. Occam ini seorang imam Katolik. Nama lengkapnya William Occam. Hidupnya kira-kira 700 tahun lalu, udah lama sekali itu. Jadi prinsip itu yang dipakai oleh ilmu pengetahuan. Begitu ada kerumitan perdebatan, cari argumen yang paling sederhana tuh. Dengan mengutip tulisan di dekat eskalator studio iNews, Rocky Gerung menyindir para penjilat dengan kalimat yang pedas. Tadi saya lewat di tangga berjalan eskalator itu. Ada tulisan di situ, bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman. Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. Aiman bertanya, siapakah sosok penjilat yang dimaksud Rocky Gerung? Apakah ada di ruangan ini sebagai narasumber? Tulisan Pak Haritanu Sudibyo. Success is not free. You have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free. You have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes, ada di sini. Ya? Yang nulis itu adalah narasumber iNews. Sebut nama dong. Ya semuanya bisa menyebut nama diri sendiri. Rocky Gerung menyindir penjilat dan Aiman Wicaksono memancing reaksi Sylvester Matutina dan Immanuel Ebenezer dengan pernyataan yang provokatif. Ini kalau Anda mau menyatakan bahwa Bung Noel, Bung Sylvester kan mereka nggak dapat jabatan. Jadi Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, baik proyek dan sebagainya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah, hidup saya bahagia. Disebut pecundang dan bujang lapuk di depan publik, Rocky Gerung membalas Sylvester Matutina dengan cara yang berkelas dan penuh wibawa. Anda sendiri ya kan sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia bilang pribadi. kami Nah, ini kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Oke, satu ikan kepancing. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Anda kenal William Occam? William Occam yang menulis prinsip parsimoni dalam berpikir. Anda tahu dia siapa? Nggak tahu. Dia juga bujangan lapuk. Tidak pernah menikah tuh. Ya namanya biarawan mana Jelas. menikah. Mereka udah punya pilihan hidup untuk itu. Kalau Anda ini kan bukan biarawan. Tahun 700 bahkan paus itu menikah. Anda nggak mengerti sejarah. Anda tidak punya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Itu kan pengecualian ya. Hampir semua paus ya rohaniawan Katolik itu nggak menikah. Mereka hidup selibat. Oke, tapi Anda betul tuh. Itu pengecualian. Semua ini berpikir ada pengecualiannya. Anda tidak berpikir. Sylvester menjelaskan bagaimana baiknya Jokowi di dunia nyata yang sangat jauh berbeda dengan Rocky Gerung yang dianggapnya sebagai pecundang. Oke, di medsos mungkin dihajar ya. Tapi ketika Pak Jokowi kemanapun di pelosok Republik ini, beliau disambut dengan ribuan dan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang.
Iya, yang nyambut itu. Jadi Anda jangan dengan cara berpikir Anda yang Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda nothing. Rocky Gerung memancing Sylvester terkait buku bacaannya. Anda menghina Jokowi, Anda sangat jalim, kata Sylvester sembari mengalihkan pembicaraan. Rocky, saya ini ya baca M.A.W. Brouwer, Gus Dur, Leo Tolstoy, itu SD saya udah baca. Jadi kamu nggak usah ngomong kayak begitu. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. M.A.W. Brouwer dan siapa tadi? Gus Dur dan Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca itu. Oke. Yang mana yang baca Leo Tolstoy? Which one? Kita tidak usah berdebat masalahnya. Baca. Kita sekarang berdebat yang hari ini kita. Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh? Saya mengajar. Kita hari ini berdebat ya masalah yang ini, bukan masalah yang itu. Rocky Gerung membuka kedok Sylvester Matutina terkait buku pengetahuannya, dan Sylvester hanya bisa terdiam dengan 1000 bahasa yang tak terucapkan. You sebut tadi M.A.W. Brouwer, oke? Brouwer itu membaca Heidegger. Being and Nothingness ditulis oleh Heidegger, dibaca oleh orang yang bukunya Anda baca, M.A.W. Brouwer. Romo, siapa itu Heidegger? Anda kan belajar fakultas hukum kan? Oke, siapa itu Heidegger? Sylvester Matutina tak kuasa menahan malu saat Rocky Gerung menyebut bahwa pondasi pengetahuannya saja tidak paham, membuat wajahnya memerah. Semua pemimpin kita, pendiri Republik, tahu siapa itu Leo Tolstoy, tahu siapa itu Heidegger, yang Anda terangin tadi. Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe, kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti. Serang Rocky Gerung bujang lapuk Sylvester menyebut alasannya karena disebut penjilat kok kamu ngaku. Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang semacam... Ya Anda memang bujangan lapuk, beda sama rohaniawan dong. Yang ada soal buat saya. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Bukan masalah ngaku, Roy. Sylvester Matutina menuding Rocky Gerung membodohi masyarakat, tapi Rocky Gerung membalas tidak. Mereka sedang menonton kebodohanmu, Sylvester. Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuma bodohin. Buktikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak. Saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Oke, kita beri kesempatan bentar. Silakan Rocky, silakan Rocky. Jangan dipotong dulu, silakan. Merasa direndahkan Rocky Gerung, Sylvester menyebut Rocky Gerung sama seperti Anies yang merendahkan Prabowo, menunjukkan rasa tidak puasnya. Di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Pengetahuanmu tentang metodologi -7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir? Kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Tak tahan dikuliahi Rocky Gerung di depan umum, napas Sylvester mulai sesak menahan amarahnya yang memuncak. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Kau nggak usah ngomong panjang lebar. Saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Rocky Gerung menjelaskan istilah hukum pacta sunt servanda, must be served, dan Sylvester Matutina tiba-tiba seperti kerasukan buktinya namanya setan. Pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai, bener nggak? Salah. Baru gua 7 kali udah salah. Sun itu artinya must, bukan sebaliknya.
Ya bagaimana saya mau terangi dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, enggak. You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu, ya. Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.